Mari kita berdoa agar apa yang kita dapatkan pada hari ini mendapatkan berkah dari ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan PP, saya hormati pula rekan-rekan CGP yang sudah hadir di ruangan pembubaran 2 pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selamat datang, selamat berjumpa kembali kita dalam sebenarnya kita sudah kegiatan sudah 7 bulan berjalan, 7 bulan berjalan. Insya Allah tinggal beberapa bulan saja, November dan Desember, maka kita sudah final dan berakhir dengan status Bapak dan Ibu sudah menjadi guru penggerak. Nah, kalau sama CGP dari Ibu Bayi Nur Saadah baru kali ini kemungkinan baru kali ini. Oleh karena itu nanti di season-season selanjutnya akan ada perkenalan kemungkinan di antara dapat menyusun rancangan program, lalu manajemen risiko dan monitoring dan evaluasi. Ini kita sudah pelajari Bapak dan Ibu di modul 3. Peserta dapat menyusun rancangan program, manajemen risiko, monitoring dan evaluasi. Ini yang akan kita bahas nanti pada lokakarya 6. Ada beberapa bukan instrumen ya Bayu, RK bukan, yang akan kita isi, saling bercerita tentang rencana program yang berdampak pada murid. Nanti sesi ini akan dibawakan oleh Bu Rayu yang akan membantunya. Saling bercerita ini apa pengalaman Bapak dan Ibu di sekolah yang kemarin berpraktek baik, maka itu nanti diceritakan ke teman yang sudah ditunjuk. Jadi nanti misalnya Pak Suherno ke Pak Bahar bisa saja saling berkontak. Tapi itu sudah biasa kayaknya. Saya lihat makan terus di pantai terus terlihat. Banyak cerita kemudian di situ Pak Bahar. Saling bercerita tentang program yang berdampak pada murid antara teman CGP yang berbeda. Lalu yang ketiga, tujuan yang akan kita inginkan, tidak salah kemarin di lokal 5 Pak Munzir, yang menjadi kesepakatan kelas kita itu tidak jauh beda dengan yang sudah ada. Misalnya yang pertama disiplin waktu. Ini kita langsung saja Bapak Ibu, kita langsung saja menyetujui apa tidak, atau ditambah atau dikurangi pada saat itu, supaya kita bisa selesai. Yang pertama disiplin waktu. Maksudnya kita masuk dan kita keluar, misalnya ada jam istirahat dan seterusnya, maka kita harus disiplin dengan waktu. Ini yang harus kita saling. Gimana? Kita sepakat? Ini duluan, ini pendapatnya ini harus masuk. Itu yang kita khawatirkan, sehingga harus ada aturannya yang harus kita sepakati bersama. Dan itu sudah kita pelajari Bapak dan Ibu di modul kita, bahwa di kelas juga kita harus ada kesepakatan kelas gitu. Sama siswa kita juga, anak-anak sudah kita sepakat. Untuk keluar masuk ruangan izin Pak. Keluar masuk ruangan Izin ketua kelas. Izin ketua kelas. Boleh. Izin Pak Arif, Izin saat keluar. Langsung udah tunjuk jadi ketua kelas. Ya, ruangan. Izin saat kelas. Izinnya di ketua kelas ya. Baik, sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Yusuf Mayadi. Bagi yang sudah kenal, alhamdulillah gitu ya. Di pagi hari ini kita akan
sama-sama dan yang dimiliki oleh Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing berdasarkan aktivitas yang kemarin. Di Lokakarya 5 ada tugas untuk menganalisis aset seperti itu gitu. Kemudian mulai untuk merinci sebelumnya Bapak Ibu, sebelum kita mulai untuk bercerita-cerita, saya ingin Bapak Ibu untuk mencari kita berpasangan terlebih dahulu. Jadi silakan Bapak Ibu mencari pasangannya. Tetapi kalau bisa yang belum kenal seperti itu, supaya bisa lebih mengenal, gitu ya. Kalau Pak Rudi ini udah ada di partnernya baru kayak gitu ya. Nah tapi karena ini kita kayaknya ganjil 15 orang, jadi nanti mungkin satu tim itu ada yang berpasangan 3 kayak gitu. Usahakan yang ini ya, yang bapak sama bapak gitu, yang ibu sama ibu, supaya nanti soalnya ada kegiatannya, ada yang fisik gitu. Silahkan Bapak Ibu cari pasangannya masing-masing. Jangan di sekolahnya masing-masing. Nah di sesi ini harapannya nanti kita bisa mengingat kembali pemetaan potensi di sekolah kita masing-masing, kemudian bisa berbagi cerita, mengambil pelajaran dari peserta lain terkait potensi yang dimiliki. Pasti ada yang ahli dalam bidang tertentu seperti itu, mungkin ada yang ahli IT, ada yang potensinya di kesenian, ada yang potensi lebih ahli di manajemen dan lain sebagainya. Nah itu bisa kita petakan atau inventariskan sumber daya manusia yang ada di sekolah kita. Kemudian modal sosial. Nah ini terkait tentang kepercayaan, kemudian jaringan, norma, kepemimpinan, untuk bekerja sama, baik itu dari pemerintah yang bisa mendukung gitu ya, stakeholder yang bisa mendukung program-program atau yang bisa nanti diajak untuk berkolaborasi. Kalau saya, program saya sih untuk aset manusianya gitu ya. Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menyampaikan hal baru apa yang saya dapatkan dari cerita teman lain. Jadi hal barunya itu saya dapatkan dari Mami Jen. Jadi kalau dari Papa Hari ini dari hal baru sudah bersama semua ya. Jadi hal baru yang saya dapatkan dari cerita Mami Jen di SMP 2 Narmada kan? Yang pertama bagaimana di sekolahnya itu sudah melaksanakan program mading kelas. Jadi di setiap kelas itu punya mading tersendiri. Di situ siswa diminta menuangkan ide. Ya Bu Ida, programnya ini ternyata kendalanya sekolahnya direhab, banyak pohon yang ditebang. Guru IPS SMPN 2 Lembang. Kebetulan sekolahnya mungkin agak lokasinya agak beda. Jadi program ini memang kita punya MOU dengan salah satu NGO namanya Rutgers ya. Yang pertama untuk menceritakan program yang sudah berjalan. Seperti yang disampaikan sama senior saya Pak Baharudin, saya baru saja dibuang dari Lebar ke Narmada, jadi yang ada di sekitar sekolah sebagai lokasi tempat solar pelaksanaan kegiatan saya itu. Kemudian tujuannya sudah tadi meningkatkan kompetensi kepemimpinan peserta didik melalui sholat sunat beragama itu. ada yang bentuk asbak, ada yang dari sabun, ini dari membentuk sebuah program tentu kita tidak bisa sendiri ya. Dan dalam hal ini yang pertama kami lakukan di sekolah itu adalah membentuk sebuah yang namanya komunitas praktisi. Target ada jangka pendeknya, jangka panjangnya ya menumbuhkan jiwa-jiwa entrepreneurship. Alhamdulillah saya ditunjuk sebagai juru bicara kelompok 1 ya ini untuk menyampaikan resume hasil diskusi tentang program sekolah
yang berdampak pada murid. Mana membentuk kepemimpinan murid melalui dacir. Beliau membuat sebuah program dengan nama Gerakan Menanam. Jadi kedepannya harapan beliau kita sama-sama doakan semoga ini terwujud, Bapak Ibu. Nanti lingkungan TK Negeri 3 Gerung itu menjadi lingkungan yang asri, yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, jadi aktivitas itu ya proses, ya, tindakan atau kegiatan yang kita lakukan untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jadi Pak Bahar menginginkan anak-anaknya supaya program Gerakan Menanam segera diselesaikan. Malu bukan ibu kerjasama. Namun saya ibu baik ini aja harap malam dia biar aja salahnya saya sedang kertas. Kira-kira apa sih kemungkinan resiko yang terjadi? Misalkan nih dari segi kalau misalkan penanaman tadi bunga. Kemudian yang kedua, koordinasi dan komunikasi dengan guru PAI. Biasanya punya catatan lengkap guru PAI ini. Ditambah juga mungkin dengan wali kelas, okay? Karena database itu biasanya ada juga di wali kelas terkait dengan anak dia itu bisa baca atau enggak Al-Quran. Kemudian ya kemungkinan resiko yang terjadi yang kedua adalah rasio jumlah Al-Quran dengan jumlah siswa tidak seimbang. Latih menanam bunga sesuai petunjuk. Itu aktivitas yang pertama. Kemudian yang kedua, guru menyediakan bibit bunga dan media tanam dari barang bekas. Kemudian aktivitas yang dilakukan yaitu guru mensosialisasikan manfaat sampah kepada siswa. Tidak jauh-jauh dari program yang Bapak dan Ibu sudah buat tadi. Jadi akan lebih cepat. Calon guru penggerak silakan menyaksikan hasil kerja kelompok 1 is the best. Guru Golong Channel. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Menjadi bagian dari ibadah kita, amal jariah kita, amin ya robbal alamin. Sebelum kita tutup, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, marilah kita tutup acara Lokakarya 6 ini dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullah.